Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi lagi di mata kuliah standar ukuran dan laboratorium kalibrasi mengenai perwujudan dan pengelolaan standar. Ya, jadi perwujudan standar ini merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia kalibrasi karena ini terkait dengan unsur-unsur pengukuran, yaitu di sini. Jadi seperti kita ketahui, unsur-unsur pengukuran ini terdiri dari yang pertama instalasi, ini sebagai tempat pengujian atau tempat kalibrasinya, kemudian penerak, ini sebagai orang atau petugas kalibrasinya, kemudian juga ada aturan, ada pemilik alat ukur, ada metode, ini cara, dan juga saksi, ini sebagai untuk keabsahan biasanya diperlukan juga saksi. Misalnya kalau untuk dunia migas itu nanti ada yang namanya witness, ya, ini saksi ya. Nah, berikutnya, jadi ini standar ini sangat penting. Kita definisikan sebagai bahan ukur atau alat ukur atau sistem ukur yang ditujukan untuk merealisasikan atau mereproduksi satuan dari beberapa atau satu besaran ukur untuk mengirimkan nilai tersebut ke alat ukur lainnya, ya. Jadi standar ini adalah tidak selalu harus alat ukur, jadi bisa juga bahan ukur. Bahan ukur itu misalnya gauge block, itu sebagai balok-balok besi yang ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu bisa dipakai untuk mengkalibrasi atau untuk menguji mikrometer, ya. Kemudian kalau sistem ukur biasanya ini berupa berupa test bench atau rangkaian dari beberapa standar untuk menguji atau untuk mengkalibrasi suatu alat ukur. Misalnya test bench meter air, test bench meter kWh. Nah, ini sebagai sistem ukuran, ya. Nah, ini ada definisi dalam bahasa Inggris, bisa kalian baca. Nah, dasar hukumnya untuk standar ini seperti di minggu kemarin, ini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metrologi legal, kemudian Peraturan Pemerintah ya, Nomor 2 Tahun 89 tentang SNSU. Kemudian ada SK Memperindak, ya. Nah, ini adalah pembagian dari standar. Yang pertama dibagi dari dua jenis, ya, dari wujudnya. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Tapi perkembangan terakhir, standar fisik ini yang terakhir seperti kita ketahui adalah standar fisik yang terakhir di BIPM atau di dunia internasional adalah IPK atau International Prototype of Kilogram. Jadi standar untuk satuan kilogram atau untuk besaran massa ini adalah standar fisik yang terakhir berupa tabung platina iridium. Tetapi pada tahun 2018 satuan kilogram ini telah diredefinisi atau didefinisi ulang. Ini berdasarkan konstanta Planck, ya. Sehingga definisi dari satuan kilogram ini menjadi standar non fisik, ya. Nah, kemudian berdasarkan penggunaan, ya, dibagi menjadi beberapa standar. Yang pertama adalah standar yang mempunyai besaran pengukuran yang sama dengan barang yang diuji, ya. Seperti ini, X27 ini adalah standar untuk dulunya X27 ini adalah standar tertinggi di Indonesia untuk dimensi untuk panjang, ya. Nah, kemudian di bawah X27 itu ada komparator, salah satunya adalah komparator Pennebaker yang nanti kalian bisa lihat di praktikum SPGD itu untuk menguji atau untuk mengkalibrasi ini MISTAR, ya. Jadi ini X27 dan Pennebaker ini adalah
standar yang sama untuk panjang atau untuk dimensi ya. Kemudian ada juga standar yang mewakili sejumlah alat ukur lain yang diuji, tetapi keterangannya dipakai sebagai dasar untuk menghitung. Misalnya standarnya adalah ban ukur, yang diujinya adalah tangki. Kemudian standarnya timbangan, yang diujinya adalah bejana ukur. Nah, ini adalah pengujian bejana ukur secara apa? Secara gravimetri ya. Kemudian yang ketiga adalah standar ukuran yang dipakai sebagai komparator atau pembanding. Nah, itu mirip dengan yang pertama ya. Jadi komparator ini adalah pembanding. Jadi misalnya timbangan ini sebagai pembanding ya. Sebagai pembanding untuk menguji apa? Atau untuk membandingkan anak timbangan standar dengan anak timbangan yang diuji ya. Ini pembanding yang dibandingkannya ya, anak timbangan standar dan anak timbangan yang diuji. Nah, ini nanti kalian akan praktekkan di praktikum kalibrasi anak timbangan dan juga diseminasi ya. Kemudian ada juga nomor 4 ini standar yang merupakan gabungan ya dari beberapa alat standar atau dengan alat-alat pembantu lainnya. Nah, misalnya ini ya. Ini yang kiri ini adalah test band untuk apa? KWH ya ini. Ini untuk KWH. Yang kanan ini test band untuk meter air. Nah, untuk meter air ini biasanya gabungan dari beberapa standar ya, seperti bejana ukur, misalnya bejana ukur dalam berbagai kapasitas ya. Misalnya ada 5 liter, 10 liter, sampai 100 liter misalnya. Ya, itu memang gabungan dari beberapa standar untuk membentuk suatu sistem pengujian yang disebut sebagai test bench. Nah, kemudian berdasarkan levelnya dikenal juga standar internasional, standar nasional ya. Jadi kalau standar internasional ini sudah jelas. Ini standar yang didapatkan dari kesepakatan internasional ya. Dalam hal ini kesepakatan di CGPM atau di BIPM ya. Kemudian standar nasional ini adalah standar yang ditetapkan resmi melalui keputusan nasional ya. Seperti tadi PP nomor 2 tahun 89 tentang SNSU ya. Kemudian ada standar primer. Standar primer ini kalau dia dilihat dari kualitasnya, ini memiliki kualitas meteorologi yang tertinggi ya. Kemudian di bawahnya ini ada standar sekunder. Kemudian ada juga standar acuan. Ya, kalau standar acuan ini mirip dengan standar primer, tetapi kalau standar acuan ini terbatas hanya di lokasi tertentu ya. Kemudian ada juga standar kerja atau working standard. Nah, ini yang nanti kalian sering temukan di laboratorium kalibrasi. Karena standar kerja ini adalah standar yang secara rutin digunakan untuk mengkalibrasi UT atau alat ukur yang diuji ya. Jadi ini standar yang dipakai berulang-ulang ya. Jadi standar kerja ini adalah standar yang dipakai berulang-ulang. Kemudian ada standar transfer. Jadi standar transfer ini kata kuncinya adalah transfer. Transfernya ini sebagai perantara ya. Kemudian ada juga standar keliling. Jadi standar keliling ini standar yang dirancang dengan konstruksi khusus supaya supaya mobile ya. Misalnya dalam pengujian pompa ukur BBM. Misalnya pakai standar keliling dari bejana ukur atau bus yang bisa didorong-dorong. Nah, ini bisa kalian lihat misalnya dipakai oleh petugas penera di Amerika atau di Eropa ya. Jadi tidak perlu dijingjing tapi cukup didorong ya. Kemudian ini ada definisi-definisi dari 7 satuan dasar ya. Ini ada meter, kilogram, kemudian ada second. Nah, ini kilogram ini sudah ini ya, sudah berubah definisinya, nanti kalian cari ya.
Kemudian ada ampere, ampere ini standar untuk apa? Listrik ya. Kemudian Kelvin, Kelvin ini standar untuk suhu. Kemudian ada mol, ini standar untuk jumlah zat. Kemudian ada kandela ya. Kandela ini standar untuk apa? Intensitas cahaya ya, luminous intensity ya. Nah, definisi-definisi ini apa namanya? Merupakan perwujudan dari apa? Standarnya ya. Jadi misalnya untuk redefinisi kilogram ini untuk mendefinisikan kilogram yang berdasarkan definisi, bukan lagi berdasarkan apa standar fisik, ini dilakukan percobaan menggunakan alat yang disebut sebagai neraca watt atau watt balance ya, sehingga didapatkan dua kondisi. Yang pertama kondisi statik ya, jadi ini kondisi statik. Ini ada keseimbangan antara gaya gravitasi dengan gaya medan listrik ya. Kemudian di gaya dinamik ini pergerakan inti besi ini di dalam kumparan ini akan menghasilkan apa? Medan listrik ya. Nah, dua percobaan ini dilakukan dalam kondisi kuantum ya. Sehingga didapatkan apa namanya? Definisi kilogram ini berdasarkan nilai H ya. Nilai H ini adalah konstanta Planck ya. Nah, kalian bisa lihat penjelasan dari redefinisi kilogram ini di tulisannya Michael Stock ya. Kemudian ini alatnya ya. Jadi bagaimana untuk mewujudkan definisi standar massa berdasarkan konstanta Planck ini seperti ini ya, alat dari apa? Watt balance ini ya. Jadi ada koil, ini kumparan, ini untuk menghasilkan apa tadi? Menghasilkan medan magnet ya. Medan listrik dan medan magnet, kemudian juga ada massa yang diuji. Kemudian ada rotation servo, ini untuk rotasinya. Kemudian ini ada interferometer ya. Interferometer ini sebagai alat yang terkait dengan apa? Panjang ya. Nah, kalau jadi untuk pengukuran panjang yang nanti akan digunakan untuk pengukuran velocity ya atau kecepatan. Nah, kemudian ya ini bisa kalian baca di apa? Di website di keterangan yang ada di BIPM ya. Nah, ini adalah rantai ketertelusuran secara lengkap dari besaran massa ya, dari kilogram ya. Kalian bisa lihat berjenjang ya, dari yang paling tinggi definisi kilogram turun kepada IPK, International Prototype of Kilogram. Kemudian IPK ini diturunkan ke IPK nomor 25 ya, kopinya. Kemudian di Indonesia ini menjadi E0 ya. Kemudian nanti dari E0 turun ke E1 ya. Kemudian dari E1 ke E2, kemudian dari E2 ke F1. Nah, dari F1 nanti turun ke F2, M1, M2 dan akhirnya ke M3 ya. M3 ini adalah apa namanya? Anak timbangan yang banyak dipakai di pasar ya. Nah, jadi dari rantai ketertelusuran ini kalian bisa lihat perwujudan massa mulai dari level internasional hingga level user ya. Nah ini untuk besaran panjang ini menggunakan apa namanya interferometer ya. Jadi interferometer ini alat yang dibangun berdasarkan prinsip fisika ya, prinsip gelombang, yaitu prinsip interferensi ya. Kenapa pakai gelombang? Karena gelombang itu ada yang namanya panjang gelombang ya. Dari panjang gelombang ini kemudian bisa didefinisikan apa namanya tentang panjang ya. Nah, nanti kalian bisa cek ini di tugas ya tentang interferometer ini ya. Kemudian nanti dari interferometer ini turun ke bawah misalnya ke
ini masih intervalometer, sampai nanti turun paling bawahnya itu ada dial gauge. Nanti kalian bisa lihat di lab SPGD ya. Kemudian juga ada micrometer ya. Jadi ini merupakan rantai keterusan untuk apa? Besaran panjang ya. Nah, ini untuk besaran listrik, ini awalnya dari apa? Konstanta Von Klitzing ya, kemudian diturunkan menjadi resistor standar ya. Nah, sehingga nanti dari resistor standar turun menjadi multimeter standar, kemudian menjadi multifunction kalibrator, kemudian ini menjadi apa? Resistor yang apa? Resistor standar kerja ya. Nah, kemudian ini ada besaran akustik. Besaran akustik ini terkait dengan apa? Dengan suara ya. Nah, ini berupa mikrofon ya. Jadi ini bukan mikrofon biasa, ini mikrofon standar ya. Nah, mikrofon. Nah, ini nanti kalian bisa cek ya sebagai tugas ya. Kemudian ada besaran fotometri ya. Ini terkait dengan apa? Cahaya ya. Kemudian ini suhu. Suhu ini banyak dipakai oleh kita ya. Ini ada yang namanya ITS 90 ya. International Temperature Scale 90 ya, 90 ya. Jadi ITS 90 ini adalah hasil kesepakatan dari CGPM ya, dari apa? Komite temperatur di BIPM ya. Ini perwujudannya adalah berupa 14 unsur kimia dan juga senyawa yang memiliki apa namanya titik kesetimbangan termodinamika ya. Bisa triple point, bisa juga apa titik leleh atau titik didih misalnya ya, atau titik beku ya. Nah, ini adalah 14 diambil dari 14 unsur dan senyawa pada titik kesetimbangan termodinamika ya. Kenapa kenapa pertanyaannya adalah kenapa menggunakan titik kesetimbangan termodinamika? Karena pada kondisi tersebut suatu unsur atau senyawa itu kondisinya apa namanya stabil ya. Sehingga kestabilan ini bisa dipakai sebagai apa namanya standar untuk suhu ya. Kemudian dari ITS ini nanti dipakai untuk menurunkan apa SPRT ya. Ini SPRT ya. Jadi SPRT ini adalah standar platinum resistant. Kemudian dari SPRT kemudian diturunkan menjadi apa namanya LIG ya, liquid in glass temperature atau termometer ya, atau tempometer glass ya. Nah, ini adalah rantai ketelusuran dari besaran suhu ya, dimulai dari ITS, SPRT, kemudian termokopol standar hingga nanti ke alat ukur suhu yang ada di user ya. Ini adalah alat ukur yang ada di user. Kemudian untuk waktu ada yang namanya UTC ya, Universal Time Clock ya. Nah, ini UTC yang ada di Indonesia di Kimlipi ini tertelusur ke UTC yang ada di BIPM ya. Nah, dari UTC ini diturunkan ke alat-alat ukur yang menggunakan satuan waktu ya, seperti counter, kemudian ada frekuensi, ada function atau signal generator, ada osiloskop, ada juga tahnometer ya untuk mengukur kecepatan, dan juga stopwatch ya. Nah, jadi tugas kalian, tolong kalian cari informasi ya, bisa itu dari Wikipedia, bisa dari paper, atau dari Google ya secara umum. Ini bagaimana perwujudan standar dari panjang, listrik, cahaya, waktu, dan suhu ya. Jadi kalau panjang tadi, ini menggunakan apa yang namanya
interferometer ya. Kalian baca nanti interferometernya seperti apa. Kemudian kalau listrik itu kalian cek itu konstanta von Klitzing ya seperti apa gitu sehingga bisa dipakai sebagai standar listrik. Kemudian untuk cahaya dan waktu dan suhu juga sama ya. Nah, ini kalian bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi nanti ada 5 kelompok yang berdasarkan NIM ya, nanti kalian bagi oleh koordinator kelas. Nanti ada 1 kelompok yang fokus di panjang, 1 kelompok fokus di listrik, 1 kelompok fokus di cahaya, dan 1 kelompok di waktu, dan terakhir di suhu ya. Sehingga nanti tiap kelompok itu mendapatkan informasi yang detail tentang masing-masing standar ya. Nah, sekarang setelah dibahas tentang perwujudan standar dari masing-masing besaran, sekarang kita beranjak ke bagaimana standar itu dikelola ya. Jadi yang pertama, kenapa dipilih standar ya? Jadi ada beberapa faktor yang dipakai sebagai pertimbangan untuk pemilih standar. Yang pertama ketelitian, kemudian kecanggihan atau kerumitan dan ukurannya, kemudian tipe standar, bisa sebagai standar acuan atau standar kerja ya, atau kegunaan atau kepentingan standar itu sendiri ya. Jadi kalau standar acuan tadi apa? Standar yang memiliki kualitas meteorologi tertinggi di suatu lokasi ya. Kalau standar kerja ini adalah standar yang dipakai untuk mengkalibrasi secara rutin dari alat ukur yang diuji ya. Jadi kalian jangan lupa definisi dari standar acuan dan standar kerja. Kemudian ini aspeknya bisa kita bagi menjadi 3, ada aspek meteorologi, aspek teknis, dan juga aspek ekonomis ya. Nah, aspek meteorologis ini adalah aspek yang terkait dengan dengan pengukuran ya, atau dengan karakteristik ukur dari standar ya. Seperti metode kalibrasi dan juga ini evaluasi penggunaan standar ya. Kemudian ada aspek teknis. Aspek teknis ini adalah aspek yang terkait dengan handling atau penanganan dari penanganan dan penggunaan standarnya ya. Kemudian ada aspek ekonomis. Ekonomis ini jelas ya, ini terkait dengan harga atau terkait dengan biaya ya, bagaimana ya. Terutama biaya operasional, pemeliharaan, kemudian frekuensi penggunaan, ruangannya. Nah, ini yang paling penting ya, personel ya. Nah, personel ini adalah nanti tentu saja adalah SDM-SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kalibrasi ya, termasuk kalian ini ya. Kemudian ada yang namanya hierarki standar. Jadi hierarki itu mirip dengan tangga ya, level-level standar ya, dari level paling bawah, level 1, level 2, level 3, dan level 4 ya. Nah, hierarki ini juga yang paling penting adalah ketertelusurannya ya. Nah, ini ketertelusuran. Jadi ketertelusuran itu hubungan yang tidak terputus ya, dari standar yang levelnya paling tinggi ya. Ini highest level precision sampai level paling rendah ya. Level paling tinggi adalah definisi internasional, kemudian di bawahnya dari internasional ini ke definisi nasional, kemudian ke standar sekunder, standar kerja, baru ke alat ukur ya. Nah, kemudian ketertelusuran ini disusun dengan cara apa? Dengan menyusun ya, menyusun standar ya, berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama akurasi ya. Akurasinya makin kecil akurasinya, maksudnya makin tinggi akurasinya, itu kelasnya makin tinggi ya. Kemudian ini yang paling penting, ketidakpastiannya ya. Makin tinggi, makin besar ketidakpastiannya, berarti alatnya semakin jelek ya. Berarti dia levelnya semakin bawah ya. Kemudian dari rentang ukur, metode kalibrasi. Nah, metode kalibrasi ini terkait dengan acuannya ya. Bisa ASTM, bisa ISO, bisa OIML, bisa Euramet ya, atau macam-macam
ya, disesuaikan dengan konvensi atau kesepakatan internasional, ya. Kemudian ini juga terkait dengan waktu kalibrasi, ya. Semakin tinggi level alat ukur, itu waktu kalibrasinya semakin lama, ya. Seperti misalnya K46 itu sebagai satuan sebagai standar untuk satuan massa di Indonesia itu biasanya dikalibrasi ulang ke BIPM itu setiap 10 tahun, ya. Kebayang kalau misalnya ATM3 itu dikalibrasinya setiap 10 tahun, berarti bakal banyak kesalahan, ya. Jadi kalau misalnya levelnya makin tinggi itu karena frekuensinya makin sedikit sehingga jangka waktu kalibrasinya makin lama, ya. Tetapi tingkat akurasinya itu paling tinggi, ya. Kemudian nah ini nanti yang paling penting, ya, cara untuk menjaga stabilitas atau kondisi standar. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan, ya. Nah, ini hierarki standar di PP nomor 2 tahun 89, ya, ini mirip. Ada tingkat 1, ya, tingkat 1, 2, 3, dan 4, ya, sampai nanti ke standar kerja, ya. Nah, standar kerja ini baru yang berhubungan dengan dengan alat ukur yang diuji, ya. Jadi nanti keterkaitannya yang paling dekat adalah dengan standar kerja, ya. Kemudian ini penggunaan standar. Yang paling penting adalah standar ini harus digunakan Yang pertama digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur di bawahnya, ya. Jadi misalnya tadi untuk AT, ya, seperti kita ketahui kan ada AT E0, misalnya ada E1, ada E2, ya, ada F1, ada F2, ya, sampai nanti di M, ya, M1, M2, ini ada M3, ya. Nah, berdasarkan hierarkinya ini jelas, ya, AT M1 ini tidak bisa dipakai untuk mengkalibrasi F2, ya, nggak bisa, ya. Ini sebaliknya, F2 dipakai untuk mengkalibrasi M1, ya. Jadi gini, ya, arahnya, ya, ke bawah, ya. Nah, bukan sebaliknya. Kemudian, nah ini personelnya juga penting. Jadi personelnya sudah memiliki pengetahuan bagaimana untuk menangani atau menggunakan standar tersebut, ya. Kemudian yang namanya standar itu harus digunakan di tempat tertentu, ya, atau terkondisi. Nah, kemudian ini terkait dengan periode kalibrasi, nanti kalian bisa lihat, ya. Ini pertimbangan-pertimbangannya, ya, bisa dari jenis, rekomendasi, terus juga dari banyaknya pemakaian, ya. Kemudian kecenderungan keausan dan juga kondisi lingkungan, ya. Nah, ini bisa kalian baca satu persatu. Kemudian ini, ya, tentang perwujudan atau tentang cara untuk menyatakan periode kalibrasi, ya. Ada per tahun, ada jam pakai, atau bisa juga kombinasi, ya. Tapi yang paling mudah itu kalian lihat berupa stiker, ya. Stiker kalibrasi di alat ukur, ya. Misalnya telah dikalibrasi misalnya pada tanggal 4 September tahun 2019, ya. Berarti ini Berarti jangka waktu kalibrasinya adalah 1 tahun setelah ini, ya. Berarti nanti dikalibrasi lagi selambat-lambatnya adalah 4 September 2020, ya. Jadi kalian lihat nanti itu dalam bentuk stiker seperti ini, ya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Bagaimana cara kalian untuk memelihara standar, ya? Yang pertama, standar itu harus ditempatkan di tempat tertentu, ya, misalnya di box, ya. Jadi pada saat tidak dipakai itu misalnya AT itu harus dikembalikan, disimpan kembali di boxnya, ya.
dan boxnya itu jangan sampai tertukar, ya. Kemudian ada yang bertanggung jawab, kemudian ada prosedur ya, ada prosedur penyimpanan, pemeliharaan, transportasi. Nah, ini harus sesuai ya. Kemudian dicek secara berkala ya. Jadi apakah standarnya itu masih bagus atau sudah ada mulai ada penyimpangan. Nah, ini biasanya dicek melalui uji antara ya, atau cek antara ya. Kemudian ini yang paling penting. Pada saat standar itu dipakai, itu kalian harus selalu mencatat ya. Kemudian ada dokumentasinya. Kemudian ini berikutnya kita ke contoh ya, contoh konservasi atau pemeliharaan standar, misalnya di laboratorium massa ya. Ini sebagai tempat untuk penyimpanan standar massa ya. Jadi ini kalian bisa lihat ada meja getar, pakai sarung tangan ya. Nah, ini acuannya adalah ISO 17025 tentang persyaratan umum, kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi ya. Nah, pemeliharaan standar massa yang pertama adalah dilihat dari suhu ya. Jadi suhunya kalian lihat semakin tinggi kelas anak timbangannya, perubahan suhunya itu semakin rendah ya. Dari 3 derajat plus minus 3 derajat sampai plus minus 0,3 derajat Celcius ya. Berarti usahanya ini semakin besar ya untuk menjaga kestabilan suhu ya. Berarti misalnya AC-nya atau sistem pendingin ruangannya atau sistem pengkondisian suhunya harus semakin bagus ya. Nah, kalian lihat untuk anak timbangan yang ada di pasar, ini perubahan suhunya tidak dikhususkan ya, karena memang di pasar atau di lapangan ini tidak mungkin dikondisikan suhu ya. Kemudian selain suhu ada yang namanya kelembaban relatif ya. Kelembaban relatif atau bahasa Inggrisnya disingkat dengan RH ya. Relative humidity ya, biasanya antara 40 sampai 60%. Ya, ini juga kalian bisa lihat semakin tinggi kelas anak timbangannya, perubahan kelembabannya ini semakin rendah ya. Nah, kemudian massa jenis udara. Massa jenis udaranya juga ini terkondisi ya, antara 1,08 sampai 1,32 ya. Kemudian aliran udara. Nah, aliran udara ini berasal dari mana? Ini dari AC ya. Nah, dari AC ini harus harus dikondisikan ya. Dikondisikan dengan dengan shielding ya. Dengan alat yang disebut sebagai pelindung aliran udara ya. Itu bisa kalian lihat di lab massa yang ada di PPSDK ya. Jadi AC ya, AC-nya itu tidak langsung mengenai alat ukur ya, tapi ada pelindung ya. Kemudian tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer atau tekanan udaranya juga harus stabil ya. Sehingga lab itu senantiasa harus selalu tertutup dan juga konstruksinya adalah pintu ganda atau pintu rakap ya. Karena Karena ketika pintu dibuka ya, pintu dibuka ini akan menyebabkan adanya perubahan tekanan udara ya. Nah, ini kalian harus selalu aware ya. Nanti pas praktikum di lab kalibrasi itu pintu laboratoriumnya itu harus selalu tertutup ya. Kemudian getaran. Nah, ini getaran juga sangat penting terutama untuk alat-alat ukur atau timbangan yang sangat presisi ya, atau yang nilai resolusinya makin kecil ya. Misalnya resolusi 0,1 mikrogram ya, atau 0,01 mikrogram. Nah, ini sangat-sangat sensitif terhadap getaran ya. Sehingga diperlukan alat atau meja ya. Jadi misalnya meja yang tahan getar ya. Kemudian dari konstruksi itu biasanya ditempatkan di basement ya, atau di lantai dasar ya. Kalian bisa lihat lab-lab yang ada di Direktorat Meteorologi itu posisinya ada di basement ya.
Nah, ini foto dari ini ya, dari meja tahan getar ya. Nah, ini ya. Ini bisa kalian lihat di lab PPSDK ya. Di lab masa PPSDK ya. Kemudian lain-lain terkait dengan kebersihan, penerangan, kemudian juga jendela, kemudian ada sumber listrik. Nah, sumber listriknya juga itu biasanya diusahakan harus stabil ya. Makanya sering ditambahkan atau digunakan juga yang namanya stabilizer ya untuk menstabilkan sumber listrik ya. Nah, ini konstruksi tadi ya, basement, kemudian ada luas minimumnya juga. Kemudian ada gordin ya untuk penghalang sinar matahari, ada pintu gerakap, kemudian vinil lantainya ya supaya menghindari efek elektrostatis ya. Kemudian ada meja tahan getar, kemudian adanya ini untuk menghindari getaran ya. Nah, ini bagaimana cara kalian untuk memperlakukan standar ya. Jadi yang benar ini kalau anak timbangan standar ini dijepit dengan pinset yang sejajar ya. Jangan terlalu dekat misalnya atau jangan terlalu jauh ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kalian bisa menghindari perubahan massa dari standar massa tersebut ya, dari anak timbangan ini ya. Nah, untuk pengelolaan lainnya nanti akan dibahas di ISO 17025 tahun 2017 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.